Saudara, kita bahas polemik pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi ingin merebut kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dan Golkar bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya, dan juga kami akan berupaya masih menghubungi staf khusus Presiden Billy Mambrasar. Saya ke Mas Toto. Selamat sore Mas Toto. Iya. Mas Toto, ini pernyataan Hasto Selasa kemarin ini apa yang bisa Anda analisa? Kenapa Pak Hasto menyebutkannya ini saat ini? Iya, pertama kita harus pisahkan bahwa ini menurut saya tidak terkait dan bisa mempengaruhi gugatan yang sedang dilayangkan di MK yang sekarang sedang disidang ya. Jadi ini lebih mengarah kepada perdebatan tanda kutip atau pro dan kontra internal PDI Perjuangan, karena konteksnya kan berbicara mengenai manuver politik dari Pak Jokowi sebagai kader, katakanlah menurut Hasto untuk kemudian Mas Hasto untuk kemudian menjadi ketua umum. Dan itu memang perdebatan klasik dari dulu, banyak orang bertanya apakah Pak Jokowi punya ambisi untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan atau tidak. Nah, yang pertama yang menurut saya menjadi catatan kritis adalah ini adalah buah dari tidak jelasnya posisi Pak Jokowi dalam konteks apakah dia masih kader PDI Perjuangan atau tidak. Yang kita ketahui sebagai awam, belum pernah ada pencabutan KTA dari Pak Jokowi. Jadi kalau menurut saya sih isu ini akan lebih cepat beres. Hal-hal tanda tanya besar mengenai isu PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, entah Pak Jokowi mengundurkan diri atau kemudian PDI Perjuangan yang kemudian mengeluarkan Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan. Nah, konteks lain catatan kritis buat Mas Hasto, menurut saya alangkah baiknya ketika proses MK masih berlangsung, konteksnya perdebatan mengenai fakta hukum, saya pikir seharusnya perdebatan mengenai hal-hal politik termasuk internal PDI Perjuangan, termasuk dengan Pak Jokowi itu dihindari terlebih dahulu. Apalagi kalau kemudian ini malah menggeser fokus perhatian dari publik, konstituen, pemilih, pemerhati dari harusnya persidangan di MK itu menjadi kemudian isu yang sifatnya internal seperti yang dilempar oleh Mas Hasto. Itu catatan kritik terhadap Mas Hasto. Catatan buat lebih baik Mas Hasto dan teman-teman PDI Perjuangan menopang dan mensupport tim hukum 03 untuk memberikan fakta-fakta hukum. Tapi apakah emang akan berpengaruh besar dengan statement Mas Hasto ini di tengah sidang MK? Ya, poin saya adalah kenapa sih nggak fokus saja teman-teman PDI Perjuangan untuk kemudian ikut membackup, memberikan bantuan bukti fakta-fakta hukum supaya kemudian peluang gugatan dari 03 ini bisa dikabulkan dibanding kemudian berbicara mengenai isu-isu yang lain seperti yang kita dengar sekarang dan perdebatkan sekarang gitu ya. Yang kedua, catatan kritis terhadap Pak Jokowi, memang isu ini kan menjadi menarik ketika kita tahu ya, ini kan isunya kan seakan-akan masuk dalam ke framing bahwa Pak Jokowi ini punya potensi loh melakukan hal yang tidak lazim, termasuk kekuasaan di PDI Perjuangan. Kenapa isu itu muncul? Karena memang ada fakta politik lain, misalnya Mas Kaisang masuk menjadi ketua umum dalam tanda kutip sebagai ketua PSI, dianggap caranya tidak lazim, termasuk Mas Gibran masuknya menjadi cawapres melalui proses yang dianggap penuh pro dan kontra. Itu yang menyebabkan isu-isu ini menjadi oleh sebagian kalangan dianggap Baik, saya sudah bergabung dengan Billy Mambrasar, staf khusus dari Presiden. Bung Billy, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bung Billy, bagaimana Anda melihat dari statement Pak Hasto ini? Dan ini juga sudah jelas-jelas ditampik seperti itu ya oleh Presiden Jokowi. Ya, pertama kita berbahas hidup atas dasar sebuah politik dan policy yang tidak evidence based. Jadi ketika kita menjalankan politik, apalagi ditampilkan oleh elit-elit dan intelektual Indonesia yang adalah minoritas tapi merupakan gerbang penggerak bangsa ini, ketika gerbongnya ini aja udah melakukan praktik-praktik politik tidak berbasis evidence, berbasis rumoring yang akan menimbulkan keresahan dan kebingungan di tengah masyarakat, maka ini jadi pertanyaan besar saya juga gitu. Nah, ketika kita mau membuat sebuah pernyataan apalagi dalam ranah publik berhubungan dengan high context politics dan mengeluarkan sebuah pernyataan-pernyataan yang tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan data, ini betul-betul menyesatkan apalagi dilakukan oleh intelektual. Dan sejatinya ketika presiden kemudian sebagai
pelaku utama atau aktor utama yang di-frame dalam sebuah cerita yang tidak berdasarkan bukti tersebut sudah menyangkal, maka sejatinya tanpa bukti pun boleh ada permohonan maaf gitu untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi atas statement yang telah dibuat sebelum bergulir menjadi bola salju yang lebih liar lagi. Bung Billy, ini kan juga bukan pertama kali ya rumor ini seperti ini keluar. Sebelumnya juga ada rumor soal ingin untuk di Partai Golkar dan lain sebagainya. Bagaimana Presiden menanggapi ini? Jadi lagi-lagi pertama kan tidak ada bukti ya, tidak ada evidence hal itu terjadi. Jadi benar-benar political rumor aja. Dan yang kedua, yang menyebarkan rumor pun tidak punya bukti kuat yang menyatakan bahwa Presiden memiliki interest atas dasar apa. Yang disebarkan hanya atas dasar bahwa Presiden ingin melanggengkan kekuasaan agar ada perahu setelah ini. Padahal jelas-jelas Presiden sudah menyampaikan bahwa saya akan pulang ke Solo setelah masa saya selesai. Itu kan statement yang sudah langsung keluar dari mulut Presiden. Jadi Anda melihatnya apa yang disampaikan Hasto ini manuver seperti apa? Tujuannya apa? Anda membacanya seperti gimana? Saya tidak bisa membaca intensi apa ya dari dalam hati seseorang ya dan apa tujuannya. Tapi yang jelas yang saya sesalkan sebagai bagian daripada intelektual bangsa ini adalah mempraktikkan politik-politik yang berbasis rumor, yang berbasis statement-statement yang akan membuat publik kebingungan gitu. Dan ini tidak akan membantu untuk negara ini berada dalam tataran pembangunan yang stabil begitu. Karena rumor ini membuat masyarakat bingung dan resah. Mas Toto, sebenarnya seperti apa sih kalau Anda melihatnya sikap Presiden Jokowi dengan partai-partai lain, khususnya partai yang berada di koalisinya? Tetap bersama kami, jawabannya usai jeda di Kompas Petang. Masih di Dialog Utama Kompas Petang, dituding incar ketum PDI Perjuangan. Jokowi menjawab jangan seperti itu. Mas Toto, ini kalau kita melihat jawaban dari Presiden Jokowi terkait statement Hasto Kristianto adalah katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut. Masa semua mau direbut? Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Kalau menurut Anda sendiri, jawaban seperti ini bantahan atau seperti apa? Apa makna dari jawaban Jokowi? Iya, ini kan jawaban saya pikir cukup keras ya untuk seorang Jokowi yang saya kenal, cukup eksplisit. Biasanya Pak Jokowi ini cukup implisit ketika menjawab. Jadi kalau kita lihat sekaligus beliau ingin menjawab bahwa memang tuduhan seperti ini kan bukan hanya muncul dalam konteks PDI Perjuangan, tapi dalam konteks misalnya Golkar yang sering dibicarakan ketika Gibran diisukan akan masuk di Golkar. Isu berikutnya juga ada yang mengatakan Gibran akan jadi ketua umum, bahkan Pak Jokowi jadi ketua umum atau ketua dewan pembina. Memang ini berasal dari sebuah hipotesa bahwa seseorang yang akan menjadi mantan presiden itu baru bisa tetap memiliki cengkeraman kekuasaan politiknya kalau kemudian dia tetap memiliki partai, tanda kutip ya, karena ketika dia memiliki partai, dia mantan presiden, tapi dia memiliki posisi untuk kemudian ikut dalam sirkulasi kekuasaan melalui partai yang dipegang. Jadi kemarin Pak Jokowi membantah tadi. Catatan kritisnya tadi saya sudah sebutkan. Yang lebih menarik sebenarnya menurut saya adalah lebih baik kita fokus kalau ingin berbicara mengenai kemungkinan itu jangan berdasarkan sesuatu yang dibilang berbasiskan evidence gitu ya, hanya rumor. Tapi kan ada fakta yang menarik untuk dibahas misalnya lebih mendalam. Apakah masuknya Kaisang menjadi ketua umum PSI dalam 2 hari? Atau masuknya Mas Gibran menjadi bagian dari kekuasaan dan menjadi wakil presiden terpilih lewat pencalonan yang penuh pro dan kontra dianggap melanggar etika oleh MK, itu adalah bagian yang tadi disebut dirumorkan menjadi bagian dari pelanggaran kekuasaan. Dan apakah itu hal yang baik menjadi pendidikan politik ke depan? Saya pikir lebih baik pro dan kontra itu masuk dalam wilayah itu didasarkan pada sesuatu yang sudah terjadi, bukan berdasarkan rumor tadi. Mas Toto, tapi kalau dilihat dari statement Hasto Kristianto ini bagian dari inisiatif Pak Hasto untuk mengeluarkan statement ini, dan apakah jawaban dari Presiden ini ditujukan ke Hasto secara pribadi atau Hasto sebagai representasi dari PDI Perjuangan atau Megawati Soekarnoputri? Iya, kalau kita lihat Mas Hasto dalam posisi sebagai sekretaris jenderal bukan posisi yang memang bisa dikatakan sekedar individual ya, atau katakanlah personal saja, karena posisi Mas Hasto sangat tinggi di PDI Perjuangan. Itu dalam konteks kita bicara secara struktural partai. Tapi kalau kita coba bandingkan secara empiris dengan statement teman-teman PDI Perjuangan yang lain, ada hal yang menarik, Cynthia, bahwa statement keras ini malah lebih baik muncul dari Mas Hasto, karena berbeda dengan teman-teman PDI Perjuangan yang lain. Artinya saya juga tetap melihat bahwa
mungkin bahwa ada tafsir yang berbeda dari Mas Hasto dengan teman-teman PDI Perjuangan yang lain dalam konteks menafsirkan hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi sekarang, atau Hmm? kemungkinan lain yang lebih mikro adalah peristiwa yang dirumorkan Mas Hasto apabila betul itu terjadi memang hanya Mas Hasto yang tahu, tapi tidak diketahui oleh teman-teman PDI Perjuangan yang lain. Jadi apakah ini bisa disimpulkan merupakan sudah disetujui oleh PDI Perjuangan atau sudah disetujui oleh Megawati? Ya, partai ini kan sangat terpusat pada Ibu Mega, apapun masih menunggu keputusan Ibu Ketua Umum. Jadi saya harus mengatakan dalam sejarahnya, sebelum itu keluar dari Ibu Megawati Soekarno Putri, saya belum melihat ini sebagai sebuah statement resmi dari PDI Perjuangan. Oke, oke. Bung Billy, kalau dilihat saat ini, sebenarnya seperti apa sih koordinasi Joko Widodo dengan partai-partai yang ada? Oh, sebenarnya kalau kita melihat, pertama saya ingin dulu menyampaikan sedikit kontra argumen dari bahwa kita mencocokkan sebuah event politics A berarti berhubungan dengan event politics B, maka otomatis dia berhubungan dengan politics C. Itu namanya cocok logi. Mhm. Jadi nggak ada evidence yang juga bisa memperkuat basis kalau Kaisang kemudian menjadi ketua PSI, itu merupakan sebuah event yang causal effect dan pre-causal effect-nya adalah menuju kepada Jokowi akan mengambil alih partai yang lain. Itu juga namanya cocok logi, jadi nggak evidence based juga gitu. Nah, ada baiknya kita sebagai intellectual politics atau orang-orang yang dipandang oleh masyarakat sebagai percontohan yang kata-kata kita didengar dan diikutin, itu tidak menyesatkan dengan hal-hal yang tidak berbasis evidence dan juga berbasis cocok logi. Itu Oke. jadinya ujung produksi hoax. Oke. Nah, sekarang ke pertanyaan Mbak tadi, Presiden sibuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara. Kita lihat itinerary Presiden itu penuh sekali, Mbak. Ya, dia ke Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dia sebelumnya ke Kalimantan, sebelumnya lagi turun ke Sumatera. Ya, ya. Itinerary-nya penuh menjalankan tugas sebagai kepala negara dalam penyelesaian tugasnya hingga nanti akhir tahun dengan tujuan ingin mentransisikan hal-hal yang baik yang telah dicapai Indonesia dengan baik ke sana. Jadi hal-hal yang berbau politis yang terus dihubung-hubungkan dengan apa yang beliau lakukan tuh sebaiknya menurut hemat saya itu hanya akan menjadi konsumsi dan kepentingan daripada para politisi praktis mata yang Oke. kemudian menakutkan Presiden masih aktif bekerja sebagai kepala negara. Bung Billy, ini kan Pak Hasto juga menyebut soal Presiden Jokowi membutuhkan kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan. Kira-kira Presiden akan menanggapi atau merespon tidak atas statement ini? Nah, pertama ini juga sebuah kesalahan yang harus diverifikasi bahwa tidak semua kepala negara, ini mungkin budaya di Indonesia aja. Kalau kita melihat ke luar negeri, kita lihat Presiden Barack Obama selesai dari menjadi presiden, kemudian fokus ke yayasan yang dia bikin, Obama Foundation, mengkultivasi pemimpin-pemimpin muda di Amerika dan seluruh dunia. Kita lihat juga beberapa contoh mantan Perdana Menteri Australia Tony Abbott abis jadi Perdana Menteri malah sekolah ngambil PhD di Oxford gitu, ngambil sekolah lagi. Tidak semua tidak serta-merta kita melihat bahwa seorang presiden itu kemudian setelah masa pemerintahan akan sibuk memikirkan bagaimana dia melanggengkan kekuasaan gitu. Pernyataan presiden sendiri sudah clear bahwa dia akan kembali dan hukumnya gitu. Itu yang harusnya menjadi pegangan kita. Jangan kemudian muncul berita angin dari mana-mana yang kita konsumsi sebagai sebuah kebenaran yang kebenaran yang tidak benar. Baik, Mas Toto, sebenarnya ada kemungkinan tidak sih soal isu dan rumor perebutan partai ini? Kalau misalkan ada kemungkinan, sumber daya apa sebenarnya yang dimiliki Jokowi? Ya, tadi saya harus kontra dulu ya. Billy kontra, saya juga kontra. Tidak Silakan. ada yang membuat cocok logi antara apa yang terjadi dengan Kaisang dengan tanda kutip ya rumor dari Mas Hasto mengenai upaya pengambilan ketua PDI Perjuangan. Saya malah mengatakan jangan terlalu fokus pada rumor yang belum ada bukti, saya sepakat. Tetapi kita tetap harus perdalam malah hal-hal yang sudah pernah terjadi sebagai sebuah momentum politik dan terbukti menjadi pro dan kontra. Dua diantaranya, satu Kaisang 2 hari tiba-tiba menjadi ketua umum, belum pernah terjadi dalam sistem kaderisasi partai manapun, dan Kaisang adalah anak presiden. Yang kedua adalah terkait dengan pencalonan Mas Gibran yang terbukti bahkan di sidang MK sekarang menjadi fokus perhatian dari gugatan 01 dan 03. Jadi ini bukan mengenai mengkaitkan dengan rumor Mas Hasto, malah saya tetap sepakat itu tidak usah diperpanjang kalau hanya berdasarkan rumor. Tapi apa yang pernah terjadi ketika bicara orang banyak mengatakan ini adalah bagian dari pelanggaran kekuasaan, malah menarik untuk kita pro dan kontrakan untuk masuk ke dalam sebuah pendidikan politik. Yang kedua, saya jadi menarik mendengar pernyataan Mas Billy juga. Menurut saya seperti menampar presiden bahwa seharusnya
seorang presiden ketika akan pensiun meninggalkan legacy, meninggalkan nama, dan kemudian tidak masuk dalam pro dan kontra mengenai pelanggaran kekuasaan seperti yang memang sudah dicontohkan oleh presiden-presiden Amerika Serikat misalnya yang sama-sama mengenal sistem presidensial. Itu yang menyebabkan kenapa di Amerika Serikat belum pernah ada kejadian ketika presiden masih berkuasa anaknya maju menjadi presiden dan kemudian itu memancing perdebatan sampai sekarang. Masuk ke dalam pertanyaan Cynthia, ya tadi hipotesa saya sudah sebutkan. Memang kalau kita bicaranya dalam konstelasi dan sirkulasi kekuasaan, seorang mantan presiden itu tidak ditempatkan dalam posisi apapun, apalagi dalam sistem presidensial ketika presiden terpilih nanti akan sangat berkuasa ketika dia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau ditanya Pak Jokowi apakah masih ada cengkeramannya dalam konteks kekuasaan, sulit untuk mengatakan tidak bahwa cengkeramannya ada di sosok Mas Gibran, yang suka atau tidak adalah bagian dari Pak Jokowi yang kita bisa tafsirkan dalam bentuk apapun. Tetapi memang secara formal akan lebih cengkeraman itu terasa lebih kuat apabila Pak Jokowi masih ingin menjadi entah guru bangsa atau kemudian bisa menjadi sosok yang ikut membantu keberlanjutan pemerintahan Pak Prabowo Gibran ketika dia memiliki partai sehingga kemudian bisa ikut dalam sirkulasi kekuasaan tersebut. Itu lumrah dalam konteks sirkulasi kekuasaan. Oke, terakhir singkat saja Bung Billy, dengan pernyataan dari Hasto ini menurut Anda apakah akan memperuncing hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan? Singkat saja Bung Billy. Saya pikir Pak Presiden Jokowi adalah salah satu presiden terbaik yang berhasil menjaga dinamika hubungannya dengan seluruh pemangku kepentingan dengan sangat baik. Jadi saya lihat apapun badai yang lebih besar telah dilalui oleh Presiden Jokowi merumorkan, menggosipkan atau even mendorong agar dia memutuskan hubungan yang tidak baik. Bahkan seorang oponen seperti Pak Prabowo saat ini menjadi sahabat dia. Jadi bukti sejarah kita lihat ke belakang bahwa Pak Presiden Jokowi tidak pernah burn the bridges. Artinya akan baik-baik saja ya Bung Billy ya? Presiden Jokowi selalu menjaga hubungannya dengan siapapun. Baik, terima kasih. Terima kasih Bung Billy Membrasar, staf khusus Presiden, dan juga Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, makasih.